Baiklah, sekarang kita belajar menggunakan dimension tool. Untuk memahami lebih lanjut apakah dimension tool itu, sebagai contoh saya telah membuat objek dari rumah ini. Anggap saja ini rumah, dan kita ingin memberikan informasi tentang ukuran dari rumah yang telah kita buat ini. Anggap saja kita seorang arsitektur. Baik, selanjutnya untuk menggunakan dimension tool, kita klik dulu icon yang freehand tool ini, lalu kita tekan agak lama agar flyoutnya keluar. Nah, setelah keluar digeser, di drag, jangan dilepas. Lalu kita tentukan dimension tool. Dimension tool ini ada pilihan yang terakhir, yang ini. Setelah posisi mouse ada di atas icon dimension tool, Anda bisa lepas. Nah, kita lihat sekarang ikonnya telah berubah menjadi icon dimension tool. Baik, selanjutnya kita gunakan saja. Sebagai awal, anggap saja kita ingin mengetahui tinggi dari ukuran bangunan ini. Caranya kita klik yang bagian icon vertical dimension tool ini. Kita klik, lalu kita tentukan awalnya misalnya di sini, di bagian bawah ini. Kita klik sekali, lalu geser ke bagian atas, bagian yang ini misalnya. Klik lagi, lalu kita tentukan di mana kita akan memberikan ukurannya. Digeser, lalu di sini misalnya di tengah umumnya. Klik. Nah, kita lihat sekarang bangunan ini kita ketahui tingginya 2,28 inci. Nah, jika hurufnya terlalu besar, kita bisa edit. Kita klik dulu icon dari pick tool ini. Klik. Lalu kita klik bagian teksnya yang ini, lalu kita pilih misalnya ukuran hurufnya 12 saja. Maaf, terlalu kecil, mungkin 18. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengetahui ukuran horizontalnya, misalnya ukuran panjangnya, kita bisa klik kembali icon dimension tool ini, lalu klik bagian horizontal dimension tool yang ini. Nah, misalnya kita akan klik bagian awal dari sini, lalu akhirnya di sini, lalu di drag ke bawah, lalu ditentukan tempat di mana kita akan menyimpan atau menempatkan angkanya, misalnya di tengah ini. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya untuk sudut miring ini kita akan gunakan bagian yang slanted dimension tool yang ini untuk miring. Kita klik saja, lalu kita klik bagian awalnya, selanjutnya bagian akhir, lalu kita tentukan huruf atau angka-angka yang akan kita tentukan, misalnya di tengah. Klik. Nah, oke. Selanjutnya untuk menentukan sudut, kita bisa gunakan angular dimension tool yang ini. Klik saja, lalu klik misalnya di sini, ya, lalu klik bagian akhirnya di sini. Selanjutnya seperti ini, lalu kita bisa simpan bagian hurufnya di sini. Nah, seperti ini. Dan untuk mengatur hurufnya, biasa kita akan klik langsung pada jenis hurufnya, lalu kita atur misalnya 18 untuk menyamakannya, lalu kita buat 18. Ini juga ini 18 juga. Oke, mungkin itu saja cara membuat atau memberikan informasi pada gambar yang telah kita buat dengan dimension tool. Selamat mencoba dan semoga bisa dipahami.